kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, terima kasih Bu Happy. Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua. Pertama itu namanya dilema etika yang berdasarkan antara benar lawan benar. Kemudian rujukan moral, artinya yang berdasarkan pada benar lawan salah. Nah, ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan Ibu yang dua-duanya sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Maka atau prosedur seperti apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat apa saja, siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang dipertentangkan, data, fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Ya Bu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, dengan situasi ini maksudnya ya, kemudian pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal-hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal Bu, jadwal tertentu ya Bu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya itu diselesaikan pada saat itu juga. Namun ada masalah yang lebih besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Faktor yang mempermudah itu adalah koordinasi dan mufakat dengan pihak yang terlibat seperti tim manajemen, kemudian rekan guru, sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian penggunaan langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau melihat dari pengalaman yang saya alami untuk mengidentifikasi dilema etika begitu ya, tentunya saya akan melihat dulu siapa saja yang terlibat di dalam kejadian atau kondisi tersebut. Kemudian saya juga akan cari informasi dari sudut pandang yang terlibat, kemudian
dicari yang benar seperti apa, kebenarannya itu yang mana gitu. Nah, setelah ditemu dari beberapa sudut pandang, baru kita bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Selama ini bagaimana Bu Yohana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentu saja ini menjadi sebuah dilema bagi saya yang saat ini memang diberi tanggung jawab untuk menjadi pimpinan di sekolah ini. Ketika diperhadapkan dengan hal di mana sama-sama benar, gitu. Tetapi saya tidak bisa berdiam diri karena harus mengambil keputusan. Nah, ketika diperhadapkan seperti itu, tentu saya akan kembali ke peraturan yang sudah disepakati di awal tahun ajaran, misalkan seperti itu ya. Jadi atau standarnya seperti apa begitu, dan juga melihat kebermanfaatan dari keputusan yang diambil untuk banyak orang. Jadi tidak hanya untuk satu atau dua orang. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yohana lakukan selama ini, Bu? Kalau langkah yang saya lakukan yaitu ya, saya akan mencari datanya dulu, kemudian atau fakta-fakta yang terjadi. Tentu data dan fakta itu saya harus berkoordinasi dengan mungkin struktural, di mana wakil kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada juga wali kelas, kemudian dari data yang sudah ada itu kami komunikasikan bersama begitu. Nah, tentu pandangan-pandangan, masukan itu juga menjadi salah satu bagian ketika pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan. Nah, kemudian dari hasil komunikasi kami matchingkan dengan peraturan yang ada, barulah kita dibuat keputusan. Nah, tapi tentu tidak berhenti sampai di situ ya Bu Happy, tentu karena setiap keputusan akan memberikan dampak masing-masing. Saya juga perlu mengevaluasi diri terhadap keputusan itu, apakah sudah sesuai atau belum, apakah memang itu menjadi keputusan yang baik untuk semua pihak dan memang sesuai dengan manajemen sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yohana anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya Bu ya, pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Happy, hal yang efektif ketika mengambil keputusan untuk dilema etika ini tentu musyawarah bersama guru-guru yang ada di sekolah. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Yohana dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya. Kalau berbicara tentang tantangan ya Bu Happy, karena memang sekolah tidak berdiri sendiri, sekolah itu juga ada kaitannya dengan orang tua, kemudian anak. Yang saya alami selama ini adalah ketika menyelesaikan kasus dilema etika itu dengan anak-anak yang notabene berasal dari orang tua yang kalangan ekonominya menengah ke atas begitu. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang kan misal kalau kita ada event, mereka juga sering terlibat membantu kita. Nah, hal itu juga harus saya pikirkan dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Baik Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal ya Bu ya? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yohana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yohana lakukan atau jalankan? Kalau dibilang ada jadwal sih tidak ada jadwal khusus ya Bu Happy, dalam artian begini, kasus dilema etika ini kan kejadiannya tidak terjadwal begitu ya, memang tidak rutin seketika, kadang-kadang begitu, jadi memang tidak ada jadwal khusus. Dan kalau ditanya apakah diselesaikan di tempat, tentu saya akan melihat case-nya dulu, ringan atau berat. Kalau misalkan ringan dan pihak-pihak yang terlibat bisa dikumpulkan bersama untuk menyelesaikan masalah, bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau kasusnya sudah berat begitu, tentu harus dilihat kembali ke belakang, faktanya seperti apa, datanya seperti apa, supaya nanti ketika pengambilan keputusan tidak salah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu
Bu Yohana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara faktor yang membantu ya untuk pengambilan keputusan dilema etika, tentu adalah kolaborasi dari warga sekolah yang di dalam ini artinya adalah saya, kemudian wakil guru, kemudian wali kelas itu, jadi keterbukaan. Adakah seseorang kan Ibu Yana tadi, pembelajaran apa yang Bu Yana petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau belajar dari kejadian dilema etika ini, ada pembelajaran yang saya ambil untuk kejadian ini. Jadi ketika kita akan menyelesaikan persoalan atau kasus dilema etika, yang paling penting adalah bagaimana komunikasi kita untuk menggali informasi dan sebagainya. Kemudian juga koordinasi dengan wakil, guru, dan wali kelas atau pihak-pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil nantinya itu memang keputusan yang terbaik, dan tentu kita juga harus berpihak